agenda tenunan Bapak Ibu, saya percaya ketika ditenun ada doa para ibu. Dan ketika memasangkannya di Bapak, ini sangat sederhana, tapi teriringan dari semua warga Nusa Tenggara Timur, bersama-sama kita menenun harapan untuk NTT yang lebih baik. Selamat datang, selamat mengabdi, Tuhan memberkati Bapak. Perkenalkan diri dulu, saya Ayudya Kalapa. Saya ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menjadi penjabat gubernur di NTT. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan, dan tentunya kami juga memohon dukungan dan kerjasama agar dalam pelaksanaan tugas nanti bisa berjalan lancar dan sukses sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah. Tadi kami baru saja menerima Inspektorat Kementerian Dalam Negeri yang memaparkan hasil temuan-temuan beliau. Jadi memang ini sangat challenging buat saya pribadi. Untuk itu kami mohon doa dan juga mohon dukungan dan kerjasamanya, sehingga semua unsur di Pemprov maupun seluruh kabupaten kota kita bisa melaksanakan tugas yang menjadi beban tanggung jawab kami, dan juga menjadi target, dan yang paling penting adalah membuat NTT maju dan sejahtera. Demikian kenalan dari kami. Dan kami kenalkan juga selain Pak Sekda, ini Pak Sugeng, staf ahli, Pak Raymond ini Sesdep, dan Pak Ricci itu adalah staf khusus ini. Terima kasih Bapak Camat Gubernur, Bapak Sekda, dan semua yang berkenan datang ke tempat kami Bapak, ke kantor Sinode Gereja Masih di Timur. Pada tempat pertama ini kami ingin mengucapkan profisiat, banyak selamat untuk kepercayaan yang diberikan Tuhan melalui Bapak Presiden kepada Bapak. Kami yakin bahwa apa yang sedang Bapak terima sebagai tanggung jawab besar memimpin NTT ini bukan kebetulan, tapi bagian dari rencana Tuhan untuk NTT, rencana Tuhan juga untuk hidup Bapak. Sekali lagi profisiat, banyak selamat, teriring doa kami semua. Kiranya kepemimpinan ini kepemimpinan yang amanah, kepemimpinan yang akan membawa berkat bagi Nusa Tenggara Timur. Juga kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan sukacita bagi Bapak sekeluarga memikul tanggung jawab yang pasti tidak akan ringan ini. Bapak Sekda menyampaikan kepada kami beberapa waktu yang lalu bahwa setibanya Bapak di Kupang, Bapak berniat berjumpa dengan pemimpin-pemimpin agama. Menurut hemat kami itu suatu penghormatan besar bagi kami. Terima kasih Bapak, tapi sekaligus juga menunjukkan bahwa Bapak sebagai pejabat pemerintah kami di provinsi ini selama kurang lebih 1 tahun ke depan menyadari benar pentingnya berkolaborasi antara pemimpin daerah ini dengan pemimpin-pemimpin agama yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami dapat memperkenalkan juga sedikit tentang Gereja Masih Timur, salah satu denominasi Protestan di Indonesia Bapak, anggota Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia juga. Kami berdiri sebagai gereja 1947, satu lembaga, dan wilayah pelayanan kami itu di seluruh Nusa Tenggara Timur kecuali Pulau Sumba. Kalau nanti Bapak Gubernur pergi ke Sumba, di sana ada gereja Kristen Sumba. Jadi salah satu denominasi Protestan di sini, seluruh NTT, dan juga ada umat kami di Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, sebagian yang lain di Surabaya dan Batam. Konon katanya ini salah satu denominasi Protestan terbesar di Indonesia setelah gereja Kristen Kuria Kristen Batak KBP. Iya, betul. Jadi ada Gemit, ada Gemim di Minahasa, dan kami melayani di sini. Sekitar 2000-an gereja lokal Bapak dan 1.600-an pendeta kami yang tersebar di. Pasti Bapak berkunjung akan berjumpa dengan para pendeta-pendeta kami di wilayah pelayanan. Kami bersyukur bahwa setelah melalui banyak pertimbangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bapak Presiden sendiri akhirnya berkenan mengutus Bapak ke sini. Kami percaya bahwa itu bentuk kepedulian dari pemerintah pusat untuk NTT,
satu kebanggaan besar seorang anak NTT pulang ke kampungnya dan membawa pulang ke rumah kami ini satu berkat besar. Kekuatan pribadi, kami coba cari siapa Bapak Odi di Google, apa yang Pak Google bisa sampaikan kepada kami. Tidak banyak yang kami bisa himpun data pribadi Bapak, tapi yang kami tahu bahwa Bapak Tuhan izinkan untuk mengalami banyak hal. Jaringan persahabatan untuk pembangunan di sektor swasta, tapi juga di pemerintahan, kesempatan untuk melayani sebagai wakil bangsa di kedutaan-kedutaan besar, itu satu jaringan yang akan memberi sumbangan bagi NTT. Kami juga sadar Bapak 1 tahun waktu sangat terbatas untuk melakukan banyak hal, but you come and it bring us also positive energy. Jadi kami berharap bahwa semua kekayaan energi Bapak secara individu, nilai-nilai keluarga, jaringan usaha, pembangunan dengan pemerintah nasional dan juga dengan mitra-mitra internasional, Bapak bawa pulang dan kiranya 1 tahun setelah kepemimpinan Bapak di sini ada jejak-jejak yang ditinggalkan. Nusa Tenggara Timur punya perjalanan yang panjang dengan pemimpin-pemimpinnya, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahan. Kami harap, kami tidak akan menceramahi Bapak, tapi berharap you will learn from the whole experience of our leaders here, dan Bapak akan punya jejak yang akan kami syukuri ketika Bapak akan bersiar ke tempat yang lain yang akan bawa Bapak untuk melayani bangsa dan negara ini. Ada sejumlah tantangan besar, agenda-agenda yang juga gereja kami perhatikan sungguh-sungguh Bapak dan kerjakan isu tindak pidana perdagangan orang, human trafficking. Kami di gereja ini ada satu lembaga namanya Rumah Harapan yang mendampingi para korban perdagangan orang, termasuk shelter untuk pemberian trauma, pelayanan medis dan hukum. Kami intinya siap bekerja sama dengan Bapak. Isu seperti stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kondisi sekolah-sekolah swasta Bapak Sekda yang butuh perhatian besar, kami mohon perhatian juga. Tantangan ancaman kekeringan, kita sedang memasuki dampak El Nino di seluruh Indonesia, termasuk di pulau kita yang kering ini, pulau-pulau kita. Kami kirim banyak semangat Bapak untuk hikmat yang Tuhan karuniakan bagi mendobrak kemajuan-kemajuan daerah kita ini. Bapak, suatu saat di acara PGI saya berjumpa dengan Pak Luhut. Kami berjumpa dan beliau bicara tentang potensi garam yang luar biasa. Dan beliau sempat bilang, nanti suatu saat NTT paling kaya di Indonesia karena garam. Dan teman-teman ketua sinode bilang, Ibu kalau NTT sudah kaya jangan lupa kami ya. Tapi sampai sekarang mungkin karena seroja, mungkin karena pandemi, belum banyak hal kami lihat. Kami berharap Bapak hadir juga sebagai sekretaris investasi, akan melihat peluang-peluang di mana kita bisa mendorong. Tapi juga kami titip Pak penghargaan terhadap masyarakat adat. Kita tetap memberi harga kepada masyarakat NTT. Kita masih berjuang dengan kemiskinan, tapi juga sebagai satu anak daerah yang pulang, kita jaga baik-baik harkat dan martabat masyarakat, dan pembangunan yang menghargai harkat martabat mereka akan menjadikan masyarakat kita sebagai subjek pembangunan, tidak sekedar objek. Kami doakan kerjasama yang baik selama 1 tahun ini dengan media, perguruan tinggi di NTT, ormas, termasuk lembaga keagamaan, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok progresif lainnya, supaya NTT akan menjadi lebih baik. Kami juga mau berpegangan tangan kuat-kuat untuk menjaga NTT tetap damai, tetap aman. Sebagai yang menerima penghargaan Harmony Award, toleransi, kita jaga bersama NTT sebagai rumah bersama kita, dan dari NTT untuk Indonesia, untuk NKRI. Saya kira itu Bapak Gubernur, Bapak Sekda, hal-hal bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, juga untuk Bapak-Bapak sekalian. Welcome home Bapak, selamat pulang ke rumah. Ya. It's really an honor for me to share this very special occasion. I learned a lot from past leaders. Jadi ada beberapa yang memang kita harus pertahankan yang sudah baik, tetapi banyak juga yang harus kita perbaiki. Tadi kami makan bersama dengan kesempatan
berbincang bersama dengan Forkopimda, dan saya sudah mendapatkan juga beberapa masukan terkait dengan kinerja dari NTT yang memang menjadi tugas berat, tidak mudah, tetapi disitulah seninya mungkin Tuhan menempatkan saya kembali ke kampung kedaulatan. Jadi inilah waktunya untuk TPPO yang seperti Ibu underline tadi. Kebetulan saya pernah bekerja di KJRI Hong Kong. Waktu itu 120.000 tenaga kerja Indonesia di wilayah sekecil Hong Kong. Ibu jangan takut nyasar di Hong Kong, Ya. karena di setiap sudut pasti ada Betul. tenaga kerja Indonesia Betul. yang siap membantu. Tetapi permasalahan pun sangat tinggi. Jumlah mereka dan jumlah kami di konsulat itu tidak berimbang, gapnya terlalu besar. Yang dapat saya lakukan waktu itu adalah dengan membuat suatu sistem sehingga mereka terkontrol. Saya kasih contoh Ibu, misalkan ada seorang tenaga kerja, Pak, paspor saya hilang di mana? Di agent, mereka nyebutnya agent. Siapa agentnya? Mr. Lee. Mr. Lee itu ada 1 juta di Hong Kong. Jadi saya buat waktu itu masih 90.000, saya ingat betul, dan saya hanya dikasih waktu 4 bulan oleh konsul jenderal untuk bisa menyelesaikan suatu database. Kami menginput data secara manual. Kami bekerja setiap hari, bahkan Sabtu Minggu dan libur nasional pun kami bekerja, dan pekerjaan itu selesai seminggu sebelum deadline. Jadi kami tinggal mengetik nama Odi mana, asal dari mana, siapa PJTKI-nya, siapa agennya, keluar semua. Datanya ada di rak nomor berapa, di kotak nomor berapa. Jadi memang perlu ada suatu sistem yang bisa mengendalikan, memonitor, dan melindungi. Di era digital ini saya kira akan lebih mudah, karena kalau Bapak dan Ibu mungkin pergi ke luar negeri, begitu tiba di negara tujuan, itu akan muncul pemberitahuan notification Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Siap, Konsulat ya. Jenderal Republik Indonesia berada di jalan ini, nomor telepon sendiri. Jika Anda memerlukan bantuan, telepon ini. Jadi era digital ini lebih memudahkan kita untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan. Kemudian juga Ibu menekankan mengenai stunting. Ini juga permasalahan yang mendasar. Awalnya saya tidak percaya di Nusa Tenggara Timur ada stunting. Ini kan daerah kaya ikan, omega 3 semua. Tapi memang mungkin di lapangan tidak semudah itu. Kita tidak bisa mensimplifikasi suatu isu, suatu permasalahan tanpa melihat di lapangan langsung. Jadi beri saya waktu, dan pasti ini adalah salah satu isu yang harus ditangani dan mendapat perhatian pusat. Presiden Jokowi bahkan pernah cerita dari 10 miliar yang dianggarkan, 8 miliar itu untuk operasional, 2 miliar untuk substansi. Jadi saya tidak berpikir muluk-muluk Bu, kalau untuk stunting kita gunakan beberapa metode tradisional, karena stunting itu jalanannya diperbaiki anaknya. Tapi kita harus mulai dari ibu hamil, karena kekurangan gizi itulah yang menyebabkan terjadinya stunting tersebut. Kemudian Ibu tadi juga menyampaikan garam. Ini salah satu titipan Pak Menko Luhut. NTT itu kaya garam, potensinya luar biasa. Garap itu. Jadi ini memang saya harus meneliti betul apa permasalahannya. Nanti kalau Forkopimda cerita, garam di sini bergunung-gunung, tapi off takernya nggak jelas. Kemudian juga ada permasalahan harga. Mau dibeli 1 kilo atau berapa ribu, 1.000 perak sampai di Jawa, mana mungkin. Jadi tadi saya langsung teringat program tol laut. Pemerintah itu ada program tol laut ke seluruh penjuru pelosok tanah air dengan kapal-kapal laut yang membawa sembako. Ya. Tetapi yang diperlukan adalah konsolidasi muatan laut. Saya waktu menjabat deputi transportasi, infrastruktur dan transportasi, menangani juga tol laut.
pergi penuh kembali kosong. Jadi sebetulnya kita bisa menginventarisir potensi apa yang ada di daerah, di suatu daerah, sehingga pada saat kapal itu kembali bisa dibawa ke Jawa dengan subsidi pemerintah tentunya harganya, dan bisa menolong para petani maupun nelayan yang memproduksi suatu produk apakah itu agrikultur ataupun produk-produk kelautan dan perikanan. Jadi pada intinya kita gunakan seluruh channel untuk bisa mengangkat harkat dan martabat rakyat Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat NTT. Kalau tagline saya sederhana saja, NTT maju dan sejahtera. Jadi maju tetapi harus sejahtera juga. Cuma kalau kita maju tapi rakyatnya tidak sejahtera. Karena pembangunan itu kan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Jadi melalui kesempatan ini sekali lagi saya mohon dukungan dan kerjasama, dan juga tentunya doa kita agar Tuhan memberikan jalannya. Di saat sulit itu selalu akan ada jalan jika kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Jadi sebagai umat yang beragama tentunya kembali ke jalan Tuhan itu adalah pilihan yang terbaik sehingga dapat mendukung sebuah pekerjaan kita dengan baik. Mungkin demikian dari kami. Selain Pak Sekda ada Pak Staf Ahli, ada ini putra daerah juga, Pak Raymond dan Pak Dikeo, dia sekretaris deputi, dan Pak Andreas kepala bidang komunikasi, dan Pak Rizky itu adalah staf khusus. Kami kemarin juga bersama kalau berdiskusi, dan hari ini kami memohon waktu dari seluruh pemuka agama dan sinode dan Tuban dan juga dari itu untuk bisa tidak sekedar menerima kami, tapi juga untuk mendapatkan masukan bagaimana membuat NTT maju dan sejahtera. Tagline-nya sederhana. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan tugas yang dijalankan oleh Bapak Presiden yang menunjuk kami untuk menjadi pejabat. Selain itu juga memang ada beberapa isu penting yang harus kita berikan perhatian lebih prioritas, seperti yang sering disebut Bapak Presiden isu stunting, dan juga hal-hal yang dapat mengenerate lokal ekonomi, termasuk garam, itu Pak Menko juga ikut Pak Luhut, termasuk juga tindak pidana perdagangan orang. Tadi kami juga bertemu dengan Forkompinda sudah berdiskusi tentang beberapa permasalahan ini. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan potensi daerah yang sudah ada. NTT itu diberkahi oleh alam yang sangat indah, tidak ada lawan. Bahkan salah satu resort terbaik di dunia itu ada di NTT di Sumba. Jadi kiranya berkat Tuhan ini kita bisa optimalkan. Memang perlu kerja keras, tapi memang sudah waktunya kita berpikir ke depan untuk kemajuan Nusa Tenggara Timur. Ya, terima kasih ya memang Bapak Gubernur sebut tentang maritim, toh, ya yuk di bagian maritim, dan itu yang di NTT ini maritim belum dikelola dengan benar. Padahal selain itu satu kekayaan yang tidak diusahakan manusia sudah dianugerahkan, tinggal ambil begini. Berarti salah satu hal yang harus diperbanyak ini sebenarnya cold storage di kampung-kampung, di kota-kota.
beberapa di sini saya tahu hidup macam bisa cold storage. Padahal ikan banyak di situ. Jadi mereka mengkirimkan kemana? Penduduknya juga sedikit. Dan yang kedua garam, yang memang mesti diberi kesempatan kepada, terutama saya selalu tekankan ya, sebagai orang tua yang dari luar, bagaimana mesti memperkuat aset daerah ini, yaitu pengusaha-pengusaha daerah. Karena investor yang didatangkan dari luar, mereka hanya terbang pulang. Yang mesti jadi kuat di daerah-daerah, karena itu pengusaha kecil, supaya mereka ya jadi pengusaha menengah dan besar pelan-pelan. Tapi memang di Republik ini harus ditopang oleh pemerintah. Kalau itu dua jadi, termasuk dengan garam, saya sudah bawa beberapa orang sebenarnya yang mau garam, tidak pernah diberikan di mana tempat dia bisa. Padahal di sini, di seluruh pulau ini ada garam semua. Dari itu tentu mempengaruhi soal stunting, pendidikan dengan lain, PMI dengan lain, itu semua karena mesti dilihat bagaimana orang-orang di NTT diberdayakan partisipasinya supaya mereka terlepas dari yang biasa disebut kemiskinan. Itu salah satu sebab dari stunting adalah itu. Dan juga kondisi secara regional, misalnya desa-desa di sini kan beda dengan desa di Jawa. Di Jawa itu desa itu kamu omong sudah kedengaran di sebelah. Desa di sini 500, 1 kilometer dari dua rumah, dengan bagaimana mereka bisa saling bantu untuk kalau ada misalnya stunting, ada perusahaan dengan lain. Bisa-bisa saja saya datang di satu rumah sama ada stunting mama di sini, tidak ada. Nanti minggu depan ada kelompok orang berkumpul di situ. Kenapa? Ya anak stunting semua. Tapi waktu didatangi kan tidak ada, karena juga ya itu relasi yang tidak terjadi, kan terlalu jaraknya sehingga tidak berkembang. Ya, kita doakan supaya usaha-usaha yang Bapak Ibu sebut tadi yang bisa dicari. Tapi paling penting sebenarnya mesti diusahakan supaya rakyat semakin mampu berpartisipasi untuk mengembangkan dirinya, dan pemerintah dengan regulasinya memberikan arahan supaya mereka maju di situ. Kalau tidak, sama dengan di banyak pulau di Indonesia, kan saya sudah pernah jalan seluruh Indonesia, tekan kalau itu partisipasi dari rakyat ditutup sekarang ini dengan PKH, inilah dengan lain. Sebenarnya kalau pemerintah di Republik ini bijaksana, dia stop. Karena barang-barang ini sebenarnya temporal. Dalam keadaan bencana dengan lain, ya kita berikan satu sumbangan khusus. Tapi tidak boleh rutin. Karena kalau rutin, itu partisipasi dari rakyat itu menurun. Dia tergantung. Nanti kapan itu Bapak Bupati dia turunkan punya bagian. Dan itu mesti dikurangi. Ya. Memang tidak lagi selalu tergantung, tapi memang harus diawali dari pemerintah. Memang. Bagaimana mengenerate lokal ekonomi, kita harus carikan suatu mekanisme sehingga rakyat dapat berpartisipasi aktif di dalam membangun suatu tubuh ekonomi yang baik, ekosistem ekonomi yang baik, yang pada nantinya akan mendekatkan. Saya sangat setuju sudah sebutkan bahwa pemerintah juga harus turun tangan menggarap potensi yang ada di NTT. Sudah dianugerahkan oleh Tuhan potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa, tetapi memang belum tergarap secara optimal. Jadi garam itu ada salah satu contoh saja. Kita juga bisa berpikir yang jauh lagi, berpikir yang
hipertensi ini tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tapi bahkan bisa untuk dikirim ke negara lain. Selain itu juga ternyata adalah salah satu sektor yang sebetulnya pemerintah berharap banget pada Nusa Tenggara Timur. Karena kualitas dari sapi yang ternaknya dan juga alamnya yang sangat mendukung. Nah ini yang memang perlu kita baik. Ini juga sudah sampaikan cold storage memang untuk mendukung sektor kelautan perikanan dan juga peternakan. Jadi kami bahkan berpikir memanfaatkan tol laut. Pemerintah itu punya program tol laut ke seluruh penjuru pelosok tanah air dengan kapal-kapal laut tertentu. Ada trayeknya sekitar 30-an, waktu saya jadi PUP itu kita garap konsolidasi muatan baru. Pergi penuh, pulang kembali masih kosong. Nah, kenapa saya bawa sesuatu dari daerah yang memang bisa dijual di Jawa bahkan keluar? Mungkin ini yang perlu kita cermati untuk konsumer. Kami mohon dukungan dan kerjasama juga untuk bisa mendapatkan masukan sektor mana, karena tentunya dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dalam kesibukan yang berkenan pada hari pertama untuk datang di Kupang mau silaturahmi dengan Ketua MUI beserta sejumlah pengurus MUI. Dan karena itu kepada Bapak Ketua MUI silakan untuk menyapa, dan selanjutnya baru diperkenalkan pengurus, dan setelah itu baru kami minta pikiran dan silaturahmi Bapak Pejabat MUI bersama pimpinan. Pada awal Pak sebagai pejabat gubernur yang sudah mendatangi Bapak tidak ada lagi menjawab suara arahnya Tuhan goncang karena perang. Terima kasih. Dari awal itu kalau dirapikan kita kekuatan itu menjadi utuh, marah bersama kita kuat karena kita bersama. Nanti teman-teman yang hadir dengar oleh Pak Izzuddin, tapi mau saya komentar sedikit. Pak Sekda hari ini tidak hanya ketakutan. Dalam bahasanya Pak Sekda, bahasanya kita indah pada waktu, dan bahasanya Baudia dan saya ada umbang. Tuhan yang menentukan bahwa kami dua putra lama halat terbaik dipersembahkan itu Nusa Tenggara Timur. Jika saya menjadi penjabat Bupati Flores Timur tempo itu, dan hari ini saudara saya jadi penjabat Bupati Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kami terlahir dari rahim yang sama, rahim Lamhala Jaya. Kepada adik-adik wartawan, saya punya pesan untuk kita bersama. Kita tatap muka ini audia, dihadir berbakti Nusa Tenggara Timur. Putra Lamhala, saya kenapa saya sangka itu menunjuk identitas, tidak karena fanatisme. Yang ada adalah putra Lamhala untuk Nusa Tenggara Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
persatuan. Jadi terus kedatangan kami hanya untuk silaturahmi, tetapi juga mendapatkan masukan karena itu pembangunan umat di luas nanti kemajuan Nusa Tenggara Timur yang dimanfaatkan. Apa yang disampaikan tadi adalah sangat betul. Kenapa? Kami bersama rombongan dari Kemenko Marves, ada beberapa pejabat di sini juga, ada staf ahli menteri, ada Sesnek di Putra Nagikyo, Sesnek Kedaulatan Maritim dan Kepala Biro Komunikasi, yang tentunya semua berharap bisa meningkatkan kerjasama antara Nusa Tenggara Timur. Ada satu kabar bahagia bahwa peringatan Hari Maritim 2023 akan dilaksanakan di Kupang. Dan insya Allah Bapak Presiden sudah bersedia maju. Surat dari Pak Menko sudah dikirim, di Kolom sendiri sudah menyampaikan secara lisan. Itu kami memohon doa dengan dan kerjasama di sini. Sehingga peringatan Hari Maritim Nasional tentunya peringatan itu dan pemberian itu tidak menjadi satu saja Bapak, tetapi juga akan diikuti berbagai program kegiatan pembangunan. Tadi saya juga sudah berbincang-bincang dengan Inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri. Memang ada beberapa hal yang harus kita bagi bersama. Tentunya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan seluruh jajaran ada beberapa program yang sudah kita implementasi, kita bisa lanjutkan. Dan juga ada beberapa program yang jadi sekali lagi dengan kunjungan ini kami mohon izin untuk bisa bertugas di Nusa Tenggara Timur, khususnya berkaitan dengan Bapak, dan tentunya memohon dukungan kerjasama dan doa dari para ulama sehingga Tarwash akan kita mendengar suara dari para ulama dan memohonkan keselamatan seluruh jajaran saya secara pribadi dengan istri dan anak harap dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dapat mengajukan untuk martabat dan seterusnya. Itu pengantar dari kami. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.